Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala keberkahan kemahaagungan Allah. Hari ini saya kembali menemani adik-adik semua, teman-teman semua di sini pada mata kuliah kita pendidikan agama Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan tentang materi akhlak perspektif Islam. Dalam hal ini ada akhlak, etika, moral perspektif Islam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau Rasulullah SAW bersabda, "Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, adik-adik, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kita belajar tentang materi etika, moral, akhlak, perspektif Islam, maka kita perlu ketahui terlebih dahulu hadis tersebut, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu merupakan Rasul yang dimana diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak dalam perspektif Islam itu tidak hanya untuk manusia saja ya, namun akhlak, etika, moral kita itu ditujukan pada seluruhnya, baik kepada Allah, baik kepada diri sendiri, baik kepada lingkungan juga ya. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 37, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Ini maksudnya adalah kita diminta oleh Allah untuk tidak sombong, merendahkan diri dan angkuh ya. Kenapa? Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang memang melebihi batasnya. Kemudian bagaimana dengan akhlakul karimah terhadap lingkungan? Dalam surat Ar-Rum ayat 41 dijelaskan, Allah berkata, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar, tidak menyembah yang lain, hanya menyembah Allah saja, termasuk dalam surat Al-Ikhlas juga. Nah, kalau kita disuruh berbuat baik kepada Allah, disuruh diminta untuk berbuat baik kepada manusia, bahkan kepada lingkungan, mengapa orang yang dia beragama itu masih berperilaku buruk, bahkan ekstrim dengan cara kekerasan? Nah, ini pertanyaan ini adalah pertanyaan kita semua, dan yang bisa menjawab memang yang bisa menjawab memang hanya pribadi itu sendiri. Mengapa sih? Karena hati nurani itu tidak bisa dibohongi ya, ketika ia benar-benar melakukan hal-hal yang memang tidak bermanfaat bagi orang lain tentunya. Perbedaan antara etika, moral, dan akhlak. Nah, ini kita sekarang masuk dalam materi perbedaan antara etika, moral, dan akhlak. Apa sih yang membedakan antara etika, moral, dan akhlak? Kalau secara kasat mata memang mereka sama. Etika, moral, akhlak itu tiga kata yang memiliki makna yang sama. Sama-sama artinya adalah baik. Tapi apa perbedaan antara etika, moral, dan akhlak? Yang pertama ada etika. Etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan, serta membatasi perilaku manusia. Ini menurut pakar Profesor Robert
Kemudian ada Kiai Haji Quraisy Shihab, beliau mengatakan bahwa etika ialah ilmu tentang apa yang baik, apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Itu etika menurut Quraisy Shihab. Selanjutnya ada moral. Moral ialah tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika. Jadi tingkah laku yang telah ditentukan oleh etika itu moral. Jadi moral terbagi menjadi dua, yaitu moral baik dan moral buruk. Etika baik itu berarti moralnya baik, etika buruk berarti moralnya buruk. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikutip itu oleh Quraisy Shihab, beliau mengatakan bahwa moral itu adalah ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Nah, ini moral. Ada akhlak. Akhlak menurut KBBI itu merupakan budi pekerti, kelakuan atau kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, bergairah, berdisiplin. Akhlak menurut Ibnu Khawaih, beliau mengatakan akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Artinya dia lepas keadaan yang langsung secara refleks, ya, tanpa pertimbangan. Itu akhlaknya bagaimana? Ini akan menunjukkan, ya, contohnya apa sih? Misalkan ketika di dalam sebuah jalan, ya, misalkan, ya, itu ada sampah, dia memiliki sampah, kemudian ia langsung buang di sembarangan tempat. Nah, ini berarti akhlaknya adalah akhlak buruk. Kenapa? Karena dia tidak mencintai kebersihan, dia tidak menjaga. Akhlak menurut Imam Ghazali adalah kondisi kejiwaan yang mantap, yang atas dasarnya lahir karena kegiatan yang dilakukan dengan mudah tanpa harus dipikirkan terlebih dahulu. Ini sama saja, ya, intinya bahwa memang akhlak itu adalah perbuatan yang tanpa dipikir, jadi serta merta langsung spontan, itulah akhlak. Syair penyair Mesir, syair penyair Mesir dari Ahmad Syauqi mengatakan bahwa eksistensi masyarakat ditentukan oleh tegaknya moral. Bila moral runtuh, kepunahan mereka tiba. Lantas ketika kita sudah belajar tentang etika, moral, dan akhlak, maka refleksinya adalah, adakah hubungan antara beragama dengan berakhlak mulia? Ya, ini menjadi tugas para mahasiswa di sini, ya. Silakan refleksikan pendapat Anda secara mendetail, kemudian dikaitkan dengan satu saja dalil atau berupa hadis ataupun ayat Al-Quran mengenai antara hubungan antara beragama dengan berakhlak mulia. Nah, kemudian jelaskan juga alasan-alasannya. Ya, itu saja dari Ibu. Terima kasih atas kehadirannya, kemudian partisipasinya. Semoga Allah memberikan kita akhlak yang senantiasa baik dan senantiasa menjaga akhlak kita berperilaku baik untuk semuanya dan bermanfaat bagi semuanya. Bahairi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.